Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani, NIM 0429066653, Program Studi Sistem Informasi dari UT Serang. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPsec VPN Site to Site dari mata kuliah Keamanan Jaringan untuk memenuhi tugas 2 dari MK MSIM 4404 atau Keamanan Jaringan ini. Namun sebelum kita memulai praktik, kita akan membuka panduan terlebih dahulu yang sudah disisipkan di dalam website e-learning. Kemudian setelah itu kita harus mempersiapkan bahan-bahan untuk praktikum. Yang pertama tentunya kita harus menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer, dan di sini perangkat saya sudah terinstall dari aplikasi tersebut. Kemudian kita juga membutuhkan bahan-bahan lainnya seperti file dari Packet Tracer dari IPS Site to Site, dan sudah saya siapkan juga, tinggal saya sisipkan atau saya buka filenya. Dan kita kemudian lanjut untuk praktikum. Oke, kemudian kita membuka aplikasi Cisco Packet Tracer dan kita akan membuka file dari IPsec Site to Site yang sudah disediakan. Dan inilah tampilan topologi dari simulasi IPsec yang akan kita lakukan. Kemudian di sini mohon maaf ada kesalahan yang harusnya kita dahului dengan mengetikkan enable, kemudian config, dan kita pilih ke terminal. Nah, setelah itu kita kembali buka panduannya. Di sini kita copy saja karena di tahapan yang pertama kita akan mengaktifkan fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2. Dan kita akan coba di R1 terlebih dahulu atau di Jakarta. Kemudian di sini kita akan mengetikkan seperti yang sudah ada di panduan. License boot modul C2900 teknologi strip package security K9. Kemudian kita accept atau yes, dan kita lanjutkan dengan mengetik write. Namun ini kita exit terlebih dahulu sebelum kita mengetikkan write. Kita enter lagi. Oke, kita ketik write. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi sudah kita end dan write atau exit dan write, kita copy running configuration dengan script yang seperti pada prosedur pelaksanaan atau panduan kita, dengan mengetikkan copy running strip config startup config, kemudian kita reload. Ini untuk merestart perangkat yang ada di router saat kita sudah tadi kita buat. Kemudian kita tunggu sebentar untuk reloadnya. Ini confirm. Oke, kita tunggu sebentar loadingnya. Nah, oke. Sini sudah menyala kembali, kita enable kembali, lalu kita ketikkan show version untuk memverifikasinya. Kita ketik show version. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari hasil show version atau untuk memverifikasi, dan kita pastikan di sini lisensi teknologinya sudah aktif semua ya. Kemudian sudah sama sesuai dengan panduan yang ada. Oke. Kemudian setelah itu kita akan
melakukan tahapan yang kedua, yakni kita akan mengidentifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang akan memicu jalur untuk membentuk jalur VPN. Baik, oke. Setelah saya pahami, di sini pada panduannya sebenarnya ada kekeliruan yang seharusnya IP ini disesuaikan dengan pada topologi yang sudah ada. Jadi akses list 110 permit IP lokalnya ya IP lokal di routernya, lalu subnya, lalu IP tujuan dari VPN yang kita buat nanti. Jadi tidak harus IP ini sebenarnya disesuaikan dengan IP yang kita buat atau sesuai dengan topologi yang ada di panduan ini. Kita masuk ke CLI, kita masukkan konfigur terminal terlebih dahulu ya. Kita sudah masukkan perintah akses list 110 permit IP, masukkan jaringan lokal atau jaringan lokalnya, yaitu jaringan yang 108 10 sekian kita masukkan IP 192.160.10.0. Kemudian setelah itu kita baru masukkan IP tujuan. IP tujuannya ya IP lokal tujuannya ya tadi yang 192.168.20. Oke. Oke, kemudian tak lupa kita masukkan submannya 255 dan kita enter. Nah, kita lanjutkan. Sudah selesai, lalu selanjutnya kita konfigurasi parameter ISAC MP fase satunya. Nah, di sini kita sesuai dengan script saja, sesuai dengan perintah-perintah yang ada di panduan. Kita copy saja yang ada di panduan, copy kemudian enter. Nah, baik, setelah kita sudah exit tadi, kita lanjutkan masukkan key-nya, bebas selesai kita di sini. Saya memasukkan nama saya sendiri yaitu Novi. Jadi kita klik crypto ISAC MP K Novi dengan addressnya ini sebenarnya kita masukkan IP router tujuan atau IP public tujuan yang ada di yang akan kita buat VPN tadi ya. Oke, karena saat ini saya sedang berada di R1, saat ini saya sedang mengkonfigurasikan router 1, maka dari itu kita akan memasukkan IP address dari perangkat yang akan kita tuju atau R2 yang ada di Makassar tadi. Ini adalah IP-nya, IP publiknya 172.16.20.0. Titik 2, maaf. Oke. Kemudian kita enter. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi lagi ISAC MP PAS2 dengan panduan atau langkah-langkah yang sudah ada pada panduan. Kita ketikkan seperti yang ada di panduan.
Oke, selanjutnya kita akan membuat deskripsinya, yaitu description VPN connection to R3, tapi di sini kita ganti karena tadi R3-nya sudah kita sepakati, maaf, R2 salah, kita akan ganti menjadi description VPN connection to Makassar karena sudah kita ubah namanya. Nah, selanjutnya setelah itu akan masukkan IP public router 2 atau router yang ada di Makassar tadi ya, IP router public Makassarnya yang Oke, yang ini kita masukkan. Kita akan mentransform, sesuai dengan yang ada di panduan, kita copy paste saja. Nah, oke, konfigurasi parameter ISAC MP paste-nya sudah, dan kita lanjutkan dengan mengkonfigurasikan CryptoMap pada interface output atau interface yang terhubung ke jaringan publik. Di sini saya memasukkan interface dengan nomor serial 0/3/0, lalu kita ketikkan CryptoMap dan sudah memunculkan hasil seperti yang ada di layar langsung. Dan di sini sudah bisa ditampilkan bahwa sudah on atau sudah menyala. Dan selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasikan parameter IPsec pada R2 berarti ya. Kita akan mengkonfigurasikan R2, kita masuk ke CLI dan kita kembali seperti langkah awal saat kita sedang mengkonfigurasikan R1.
Oke, kita ke tahapan selanjutnya, yakni kita akan memverifikasi dengan melakukan ping pada PC 0 dan PC 1. Kemudian ini kita masuk ke dalam PC 0, kita ping yang ada dari Jakarta, kita ping ke komputer yang berada di Makassar. Kita masuk ke dalam sini dulu, PC-nya, kemudian ke desktop, dan di sini kita ping dengan memasukkan IP yang ada di Makassar. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya jaringan dari Jakarta sudah terhubung dengan yang ada di Makassar. Walaupun berbeda lokasi, tetapi tetap memiliki satu jaringan ya, tetap memiliki akses ke satu jaringan dengan menggunakan VPN tadi. Nah, fungsi dari IPsec tadi yaitu untuk setiap paket yang kita kirim akan terenkripsi oleh IPsec. Ini untuk melihat seperti yang ada di panduan, yaitu show crypto, untuk kita melihat IPsec-nya. Nah, oke, kemudian kita kembali ke CLI yang ada di R1 atau di Jakarta. Kita kembali enable, kemudian show crypto IPsec SA. Nah, di sini setelah kita show, maka akan muncul ya, kita bisa lihat di sini terdapat paket yang dikirim atau yang di-encrypt, yaitu ada 3. Ada 3 paketnya. Nah, kalau misalkan kita coba ping lagi ya dari sini, dari PC, kita coba lagi apakah nanti ketika kita apakah akan berubah. Nah, seharusnya berubah ya, atau menambah ketika di-ping kembali. Oke, kemudian kita kembali ke dalam R1. Kita masuk ke CLI lagi, dan di sini kita masukkan kembali perintah show crypto IPsec SA. Nah, di sini ada perubahan ya, bertambah yang tadinya dari 3 menjadi 7, yang artinya setiap paket-paket yang dilewati dari router Jakarta ke router Makassar, dia akan terenkripsi oleh IPsec. Cukup sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.